anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya atau pada PJJ sebelumnya, kita sudah membahas tentang turunan dari suatu fungsi. Nah, untuk saat ini atau pada PJJ kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi dari turunan. Adapun aplikasi turunan yang akan kita bahas adalah fungsi naik dan fungsi turun, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum, dan yang terakhir adalah gradien dan garis singgung kurva. Nah, untuk kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, atau interval naik dan interval turun. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyaksikan video ini, Bapak harapkan kalian dapat menentukan interval naik dan interval turun dari suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, kita lihat tentang fungsi naik dan fungsi turun. Silahkan kalian perhatikan grafik berikut. Grafik ini merupakan grafik dari fungsi fx. Kalau kita perhatikan grafik ini, interval kurang dari A, dia akan naik sampai dari titik A. Kemudian dari titik A sampai titik B dia akan turun. Dan dari titik B sampai dengan lebih dari B, dia akan kembali naik. Jadi kalau kita perhatikan grafik ini, ada dua bagian pada saat dia naik dan pada saat dia turun. Jadi fungsi ini memiliki dua interval, yaitu interval pada saat dia naik dan interval pada saat dia turun. Nah, untuk fungsi fx ini naik pada interval x kurang dari A atau x lebih dari B. Kalau perhatikan, kurang dari A dia akan naik. Dan lebih dari B, x lebih dari B juga akan naik. Itulah interval naik. Sedangkan fungsi f akan turun pada interval A kurang dari X kurang dari B. Jadi dia akan turun pada interval antara A dengan B. Jadi ini dinamakan interval naik dan interval turun. Nah, gimana kita cara menentukan interval naik dan interval turun dari suatu fungsi? Itu kita bisa menggunakan konsep diferensial. Untuk menentukan interval fungsi f naik, kita cukup mencari turunannya lebih dari 0. Sedangkan untuk mencari interval suatu fungsi turun, yaitu f aksen atau turunannya kurang dari 0. Nah, ini untuk mencari interval naik dan interval turun. Turunan pertama lebih dari 0 berarti dia intervalnya naik. Sedangkan turunannya kurang dari 0 berarti intervalnya dia turun. Nah, untuk mempermudah kita lihat contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x dikurang 2. Jadi ada sebuah fungsi x pangkat 3 dikurang 12x dikurang 2. Nah, dari fungsi ini kita akan menentukan interval fungsi fx naik dan interval fungsi fx turun. Jadi kita tidak perlu menggambar grafik dari x pangkat 3 dikurang 12x dikurang 2, kemudian kita mencari interval naik dan interval turunnya. Kita bisa menggunakan konsep turunan. Untuk menentukan interval naik, turunannya harus lebih besar dari 0. Dan untuk menentukan interval turun, turunan pertamanya kurang dari 0. Baik, tadi fungsinya adalah x pangkat 3 dikurang 12x dikurang 2.
Nah, langkah pertama untuk menentukan fungsi interval naik dan interval turun, fungsi ini kita turunkan terlebih dahulu. Ingat, untuk menentukan turunannya kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Turunan dari fungsi X pangkat 3 dikurang 12X dikurang 2 adalah 3X pangkat 2 dikurang 12. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Ingat, 3 kali 1 adalah 3, baru pangkatnya dikurang 1. 3 kurang 1 adalah 2. Turunan dari min 12X adalah min 12 dan turunan dari konstanta adalah 0. Jadi turunan dari fungsi X pangkat 3 dikurang 12X dikurang 2 adalah 3X pangkat 2 dikurang 12. Nah, inilah langkah pertama, kita mencari turunannya terlebih dahulu. Setelah kita menentukan turunan pertama dari fungsi tersebut, kemudian kita cari pembuat nolnya. Nah, pembuat nol ini artinya kita akan memfaktorkan hasil dari turunan pertama tersebut. Jadi turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Dari sini kita bagi dengan 3. 3x kuadrat dibagi dengan 3, kemudian 12 dibagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, 12 bagi 3 adalah 4, sehingga diperoleh x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan ini kita faktorkan. X kuadrat min 4 sama dengan 0 faktornya adalah x dikurang 2 dikalikan dengan x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan faktor ini sebenarnya ini sudah dibahas di kelas 11 semester 1 tentang persamaan kuadrat. Nah, bagi kalian yang sudah lupa, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian buka lagi bukunya, atau juga bisa kalian klik link di atas. Link itu merupakan pembahasan tentang memfaktorkan persamaan kuadrat. Silahkan kalian pelajari videonya. Nah, setelah kita faktorkan x min 2 kali x plus 2 sama 0, baru kita cari faktornya masing-masing. Kemudian kita cari pembuat nolnya. X min 2 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Jadi faktor yang pertama sama dengan 0 dan faktor yang kedua sama dengan 0. Sehingga diperoleh x min 2 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Dari sini diperoleh min 2 nya pindah ruas, min 2 pindah ruas jadi plus 2 dan plus 2 pindah ruas jadi min 2, sehingga diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Nah, 2 dan min 2 ini merupakan pembuat nolnya atau titik stasioner. Nah, selanjutnya pembuat nol ini kita gambar dalam garis bilangan. Jadi kita buat garis bilangan dan ditulis angka yang kecil terlebih dahulu. Antara 2 dan min 2 kan yang lebih kecil min 2. Berarti min 2 ditulis lebih dulu. Min 2 baru 2. Ingat, dalam garis bilangan yang lebih kecil itu sebelah kiri dan yang lebih besar itu sebelah kanan. Nah, setelah ini kalau kita lihat garis ini dibagi oleh dua bilangan ini menjadi 3 interval. Yang pertama x-nya kurang dari min 2, yaitu dari min 2 ke kiri. Kemudian x-nya antara min 2 dengan 2, jadi di tengah-tengah antara min 2 dengan 2. Dan yang terakhir x-nya lebih besar dari 2. Nah, dari 3 interval ini kita periksa nilai intervalnya negatif atau positif. Nah, caranya kita tinggal mensubstitusi salah satu bilangan yang ada di salah satu interval. Biar lebih gampang kita ambil yang 0. 0 itu adanya di interval kedua, yaitu antara min 2 dengan 2, yaitu di sini. Nah, 0 kita substitusi ke fungsi turunannya. 0 dikuadratin adalah 0. 0 dikali 3 adalah 0. 0 dikurang 12 adalah min 12. Karena hasilnya untuk 0 adalah min 12, berarti di interval kedua ini hasilnya adalah min atau negatif. Nah, kalau di sini negatif, di interval kedua negatif, berarti di interval yang lainnya
berarti dia kebalikannya, yaitu positif. Nah, ini cara mengecek nilai pada interval. Atau boleh juga caranya seperti ini. Kita lihat X kuadratnya. X kuadratnya kan 3. 3 ini adalah positif. Karena 3 ini positif atau koefisien X kuadratnya adalah positif, berarti kita mulai dari positif. Positif, negatif, positif. Jadi harus selang-seling. Kalau di koefisien X kuadratnya negatif, berarti di sini negatif, negatif, positif, negatif. Jadi harus selang-seling. Jadi itu cara menentukan nilai pada interval. Nah, setelah kita menentukan nilai dari setiap interval, kemudian kita lihat syaratnya, syarat dari fungsi naik. Syarat fungsi naik itu adalah turunannya bernilai lebih dari 0. Karena bernilai lebih dari 0 berarti dia artinya positif. Nah, interval yang positif itu adalah kurang dari min 2 dan lebih dari 2. Berarti untuk fungsi fx naik itu akan terjadi pada interval x kurang dari min 2 atau x lebih dari 2. Dan syarat untuk fungsi turun itu adalah turunannya kurang dari 0. Karena kurang dari 0 berarti lihat yang negatif. Yang negatif itu adalah interval dari min 2 sampai 2. Sehingga fungsi fx itu turun pada interval min 2 kurang dari x kurang dari 2. Nah, inilah cara menentukan interval suatu fungsi itu naik atau turun. Jadi kita bisa menggunakan konsep turunan pertamanya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 5/2 x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7. Dari fungsi fx ini tentukan interval fungsi fx naik. Jadi ini yang ditanyakan yang naik. Kalau sebelumnya kan fungsi fx naik dan fx turun. Untuk contoh yang nomor 2 yang ditanyakan cukup yang naik. Nah, seperti tadi kita cari dulu turunan pertamanya. Jadi kita cari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 5/2 x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7. Turunan dari 1/3 x pangkat 3 adalah x pangkat 2. Kenapa jadi x pangkat 2? Karena pangkat dikalikan dengan koefisien, berarti 3 kali 1/3. 3 kali 1/3 adalah 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Kemudian pangkatnya dikurang 1. 3 dikurang 1 jadi 2. Jadi x pangkat 2. Kemudian turunan dari min 5/2 x pangkat 2 ini tinggal kalikan pangkat dengan koefisien. 5/2 kali 2 adalah 5. Baru pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Kemudian turunan dari min 6x. Turunan dari min 6x adalah min 6. Dan turunan dari 7 adalah 0. Jadi turunan dari 1/3 x pangkat 3 dikurang 5/2 x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7 adalah x kuadrat dikurang 5x dikurang 6. Nah, setelah kita cari turunan pertamanya, seperti tadi kita cari pembuat nolnya. Nah, untuk mencari pembuat nolnya kita faktorkan seperti tadi sebelumnya. Nah, untuk mencari faktor yang bentuk seperti ini yaitu dengan cara cari dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya min 6, jika dijumlahin hasilnya min 5. Jadi bilangan tersebut adalah min 6 dan 1. Kenapa? Karena min 6 kali 1 adalah min 6, min 6 tambah 1 adalah min 5. Jadi ini adalah faktornya. Kalau masih bingung silahkan kalian pelajari videonya, linknya bisa kalian klik di atas. Nah, setelah kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya yaitu x min 6 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan min 1. 6 ini diambil dari min 6 pindah ruas jadi 6. Min 1 ini diambil dari 1 pindah ruas jadi min 1. Jadi pembuat nolnya adalah 6 dan min 1 atau min 1 dan
6. Nah, setelah kita memperoleh pembuat nolnya, baru kita buat garis bilangan seperti tadi. Ingat, yang lebih kecil kita taruhnya di sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan, sehingga diperoleh -1 dan 6. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai dari setiap interval. Seperti tadi, 0 itu ada di interval kedua, berarti di daerah -1 sampai 6. Kita substitusi, 0 kuadrat adalah 0, -5 kali 0 adalah 0, 0 dikurang 0 adalah 0, 0 dikurang 6 adalah -6. Karena hasilnya min, berarti di interval antara -1 dengan 6 itu adalah negatif. Otomatis di sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah positif. Atau boleh juga kita lihat x kuadratnya. Di sini x kuadratnya adalah positif. Karena positif berarti dimulai dengan positif. Positif, baru negatif, baru positif. Harus selang-seling. Nah, itulah untuk menentukan nilai di setiap interval. Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah interval naik. Kalau interval naik syaratnya adalah turunan pertamanya harus lebih dari 0. Atau turunan pertamanya bernilai positif. Di sini yang bernilai positif itu adalah x kurang dari -1 dan x-nya lebih dari 6. Sehingga diperoleh fungsi f(x) naik pada interval x kurang dari -1 atau x lebih dari 6. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 5. Tentukan interval f(x) turun. Nah, langkah pertama seperti tadi, kita tentukan dulu turunan pertama dari fungsinya. Turunan fungsi 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 5 adalah 4x dikurang 8. Kalau kita lihat, pangkat dari turunan pertamanya itu adalah pangkat 1. Jadi kita tidak usah memfaktorkan seperti contoh 1 dan 2 tadi. Kita cukup menentukan syarat dari interval fungsi f(x) tersebut turun, yaitu turunan pertamanya adalah kurang dari 0. Sehingga diperoleh 4x dikurang 8 kurang dari 0. Kemudian -8 nya pindah ruas, -8 jadi +8 atau tinggal 8. Jadi x nya adalah 8 dibagi 4 yaitu 2. Sehingga fungsi f(x) tersebut turun pada interval x kurang dari 2. Nah, inilah contoh untuk nomor 3. Jadi sekali lagi, kalau hasil turunannya dia pangkatnya 1, kita tidak perlu memfaktorkan, cukup langsung ke syarat. Dia turun atau fungsi tersebut turun atau fungsi tersebut naik. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami pembahasannya. Namun jika kalian masih bingung, seperti biasa kalian dapat bertanya melalui WA atau di Google Classroom. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan soalnya. Di sini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian, kemudian foto dan upload hasilnya di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Baik anak-anakku sekalian, PJJ kali ini kita cukupkan. Semoga kalian tetap semangat, jaga terus kesehatan, sehingga kalian dapat mengikuti PJJ pada sesi atau PJJ yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.